Halo Tribuners, jumpa lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noristera. Tribuners, gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang baru berusia 2 bulan memang rapuh sejak awal. Gencatan senjata itu pun jadi berantakan akibat pengeboman Israel di Gaza yang dimulai Selasa dini hari lalu. Serangan tersebut menewaskan ratusan warga Palestina. Militer Israel menyatakan pada Rabu bahwa mereka telah melancarkan operasi darat terbatas di Gaza dan merebut kembali sebagian koridor Netzarim, jalur strategis yang membelah Gaza. Serangan di seluruh jalur Gaza juga berlanjut hingga Rabu, termasuk di Al-Mawasi yang telah lama ditetapkan sebagai zona aman oleh militer Israel. Walau disebut zona aman, daerah itu juga tetap mengalami serangan. Israel kembali mengeluarkan perintah evakuasi wajib untuk warga di sebagian besar wilayah Gaza. Mereka menyebarkan selebaran yang memerintahkan warga sipil untuk mengungsi. Warga Palestina lagi-lagi terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Benjamin Netanyahu dalam pidato yang disiarkan televisi pada Selasa malam mengatakan mulai sekarang negosiasi akan dilakukan sambil terus berperang. Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan serangan dilakukan karena penolakan Hamas untuk membebaskan para sandera serta adanya ancaman yang ditujukan terhadap tentara dan komunitas Israel. Hal itu mencerminkan pandangan Netanyahu bahwa tekanan militer merupakan cara paling efektif untuk membebaskan sandera. Namun sejak 7 Oktober 2023, militer Israel hanya mampu membebaskan 8 sandera dalam keadaan hidup ke Israel dari total 251 orang yang diculik Hamas dan sekutunya. Kondisi politik domestik Israel juga memainkan peran besar dalam situasi itu. Netanyahu tengah menghadapi batas waktu, pemerintahannya harus mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja nasional dalam 2 minggu ini atau beresiko pemerintahannya jatuh dan pemilu akan segera digelar. Kelompok ekstrim kanan di Israel sejak awal menolak gencatan senjata di Gaza karena mereka menganggapnya sebagai bentuk penyerahan diri kepada Hamas. Mereka juga ingin Israel membangun kembali pemukiman Israel di Gaza yang sebelumnya telah dibongkar pada tahun 2005 ketika Israel menarik pasukannya. Netanyahu membutuhkan dukungan dari faksi sayap kanan itu untuk tetap berkuasa. Salah satu menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, mundur dari pemerintahan Netanyahu sebagai protes terhadap gencatan senjata. Menteri lainnya, Bezalel Smotrich, mengatakan akan keluar jika Israel tidak kembali berperang. Jika itu terjadi, koalisi pemerintahan Netanyahu bisa runtuh. Demikian Tribun Jogja Update. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.